Beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden di hadapan komunitas intelijen Amerika Serikat menjelaskan tentang isu strategis nasional Amerika Serikat di masa Joe Biden. Selain mengikuti perkembangan China dan juga Rusia sebagai kompetitor global mereka, juga mendefinisikan musuh baru Amerika Serikat yang harus diperhatikan, yaitu kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami apa makna dari warning Presiden Amerika Serikat ini? Ikuti review buku Collapse yang ditulis oleh Profesor Jared Diamond setelah ini. Halo book lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan juga channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Collapse, karya Profesor Jared Diamond. Teman-teman sekalian, menurut saya ini adalah buku yang paling relevan dan sangat relevan untuk kita baca saat ini di tengah situasi kita mengalami krisis global, terutama krisis pandemi ini, dan juga kita menyaksikan bagaimana perubahan-perubahan geopolitik terutama dari negara-negara maju. Dan saya menggarisbawahi salah satu sinyalemen penting dari pemimpin salah satu negara yang sangat kuat di dunia, yaitu Presiden Amerika Serikat, ketika mendefinisikan ulang salah satu target strategis mereka untuk harus dipikirkan dengan serius, yaitu masalah kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Nah, teman-teman sekalian, mengapa ini cukup penting bagi kita? Karena di dalam pidato Joe Biden di hadapan komunitas intelijen Amerika Serikat ini, beliau juga menyebutkan tentang Indonesia. Jadi ada nama negara kita di sana, dan tentu saja ini perlu menjadi sebuah awareness bagi kita, juga sebuah perhatian, karena itu berarti ada hal yang penting di sini, terutama di dalam strategi politik global Amerika Serikat di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya sebut buku ini Collapse karya Jared Diamond ini sangat relevan? Karena di dalam buku inilah menurut saya akan menjelaskan tentang mengapa isu kerusakan lingkungan dan juga isu perubahan iklim menjadi sebuah agenda strategis bagi negara besar dan negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini sebenarnya Profesor Jared Diamond menjelaskan hasil-hasil penelitiannya, kajian antropologis yang juga dibuktikan dengan banyak sekali riset-riset para ahli, yang kemudian mengkaji dan mempelajari mengapa beberapa peradaban atau masyarakat di masa lampau mengalami kemunduran dengan sangat cepat, bahkan kemudian hancur atau punah. Nah, beberapa peradaban yang beliau kaji di dalam buku ini, tentu saja tidak semua, tetapi mengambil beberapa sampel yang memang cukup mudah untuk diteliti dan kemudian juga cukup kita kenal. Misalnya, beliau mengambil contoh Pulau Paskah misalnya, salah satu pulau yang masuk ke dalam teritori Chile, dan mungkin teman-teman sering melihat gambar atau peninggalan-peninggalan masyarakat Pulau Paskah ini, yaitu patung-patung kepala yang sangat besar tertanam di sebuah pulau yang cukup terpencil, dan orang kemudian membuat banyak sekali spekulasi, teori-teori, termasuk teori UFO terhadap peninggalan yang begitu mengagumkan ini, tetapi ditinggalkan oleh masyarakat manusianya. Dan berbagai macam skenario itu kemudian ada yang ilmiah dan ada yang tidak. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya hasil riset dari Profesor Jared Diamond ini itu didasarkan pada kajian-kajian arkeologis para ahli-ahli yang lain, dan ini membentuk satu kesimpulan yang kemudian beliau ambil sebagai pembelajaran mengapa masyarakat Pulau Paskah ini akhirnya punah gitu. Nah, kemudian bukan hanya Pulau Paskah, tapi juga ada beberapa kelompok masyarakat atau peradaban seperti masyarakat Pulau Pitcairn yang ada di Samudra Pasifik, dan juga ada masyarakat Anasazi yang merupakan komunitas masyarakat prabangsa Eropa di Amerika. Nah, teman-teman sekalian,
menariknya dari hasil penggalian arkeologis terhadap peninggalan masyarakat Anasazi ini itu sungguh luar biasa karena mereka berperadaban tinggi. Mereka bahkan memiliki gedung-gedung berlantai 6 yang tentu saja prestisius di masa-masa itu. Dan ternyata masyarakat ini juga kemudian akhirnya punah beserta komunitas masyarakat di sekitarnya. Begitu juga dengan salah satu peradaban yang sangat kita kenal, yaitu suku Maya di sekitar Meksiko dan sekitarnya. Dan teman-teman sekalian, ini juga meninggalkan peradaban yang bernilai tinggi yang menunjukkan bahwa peradaban itu pernah mencapai puncak kejayaannya dan kemudian menghilang begitu saja. Dan juga salah satu yang paling banyak referensi untuk menelusurinya adalah kegagalan bangsa Viking di Greenland, bagian utara muka bumi kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita membaca dari buku ini, Profesor Jared Diamond kemudian menjelaskan secara rinci bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peradaban ini pernah eksis dan kemudian mereka berjaya dan kemudian mereka mengalami kemunduran sampai akhirnya punah. Dan itulah sebabnya Profesor Jared Diamond mencoba untuk mengajukan 5 alasan mengapa peradaban atau masyarakat ini runtuh. Jadi prinsip Jared Diamond adalah tidak mungkin ada satu penjelasan tunggal untuk menjelaskan mengapa sebuah peradaban runtuh, dan ini juga nanti akan beliau komparasikan dengan masyarakat modern. Ada beberapa negara tempat beliau melakukan riset, termasuk di negara kita Indonesia, yang menunjukkan bahwa proses-proses kejatuhan peradaban itu sedang bekerja, dan ini tentu saja perlu menjadi warning bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, Profesor Jared Diamond mengemukakan 5 alasan mengapa sebuah peradaban atau masyarakat itu runtuh, yang teori ini kemudian beliau gunakan untuk menganalisis semua masyarakat masa lalu atau peradaban masa lalu yang beliau kaji, dan kemudian juga membandingkannya dengan masyarakat modern saat ini yang sedang menuju kehancurannya. Dan ada beberapa negara termasuk negara kita, dan menurut saya ini juga alasan mungkin ya mengapa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami persoalan kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim yang begitu mengancam. Nah, teman-teman sekalian, alasan yang pertama menurut Profesor Jared Diamond mengapa sebuah masyarakat atau peradaban runtuh adalah kerusakan lingkungan oleh manusia. Jadi salah satu faktor kontributor kerusakan lingkungan adalah rusaknya lingkungan oleh karena ulah manusia. Dan teman-teman sekalian, dari semua masyarakat masa lalu yang dijelaskan, misalnya masyarakat Pulau Paskah, mungkin kita tidak pernah membayangkan ya bahwa yang digunakan oleh masyarakat Pulau Paskah untuk memindahkan batu-batu yang berada di bagian dataran tinggi dari Pulau Paskah itu untuk dipasang di sekitar pantai, hampir mengelilingi pantai, seluruh pantai di Pulau Paskah itu dengan menggunakan kayu-kayu untuk memindahkannya, karena beratnya itu luar biasa, sampai 90 ton, 100 ton yang tidak mungkin bisa diangkat dengan menggunakan cara biasa. Karena itu skenario yang paling mungkin salah satunya adalah dengan menggunakan gelondongan-gelondongan kayu sebagai alat untuk memindahkan batu-batu tersebut. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ada banyak teori yang berkembang di dalamnya, termasuk inilah yang digunakan oleh teori konspiratif UFO yang mengatakan bahwa tidak ada teknologi zaman itu yang memungkinkan untuk memindahkan material patung batu seberat itu untuk dipasang di seluruh penjuru pantai di Pulau Paskah. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya karena perilaku itu, tetapi juga karena penggunaan kayu sebagai sumber daya utama di pulau itu untuk membuat kano, kemudian untuk seluruh kebutuhan ritual dan juga untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk bahan bakar, untuk kayu bakar gitu kan. Dan kemudian peradaban yang kemudian dihasilkan oleh kebiasaan seperti ini akhirnya membuat jumlah pohon yang ada di Pulau Paskah itu semakin berkurang sampai akhirnya habis. Dan ketika orang-orang Eropa
pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Paskah ini, yang mereka dapati adalah sebuah pulau yang sangat gersang, tidak ada pohon yang tinggi di sana, dan juga yang masyarakat yang kelaparan dalam jumlah yang sedikit, yang ternyata karena pergolakan yang terjadi di internal pulau ini, di mana ketika mereka sudah kehabisan sumber daya, tidak ada lagi kayu, kemudian itu merusak ekologi mereka, tanah kemudian menjadi mudah untuk terbawa oleh angin dan juga tersapu oleh air, dan ini kemudian membuat pertanian mereka menjadi sulit, tanah mereka tidak subur, dan kemudian memicu persoalan kebutuhan mereka yang tidak lagi bisa didukung oleh kemampuan alam mereka, yang kemudian memicu kerusuhan secara sosial dan kemudian melahirkan sebuah krisis yang sangat besar, sampai pada akhirnya bukan hanya peperangan antara mereka yang terjadi, tetapi juga berujung pada kanibalisme. Jadi manusia memakan manusia, dan ini dibuktikan dengan temuan arkeologis yang dibuktikan oleh para ahli dari peninggalan-peninggalan mereka. Nah, teman-teman sekalian, pola-pola seperti ini terjadi pada hampir semua masyarakat atau peradaban yang diteliti oleh Profesor Jared Diamond. Jadi secara sederhana, kira-kira Prof. Jared Diamond mendefinisikan bahwa alasan pertama itu adalah karena ulah manusia sendiri. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, sebagai kontributor runtuhnya sebuah peradaban adalah perubahan iklim. Ini memang sesuatu yang tidak bisa ditolak, tetapi perubahan iklim sendiri juga, kalau kita melihat di era kita saat ini, itu juga adalah efek dari cara manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki. Misalnya sekarang isu efek rumah kaca itu adalah bagian dari cara kita kemudian melakukan industrialisasi dan membuat atmosfer kita kemudian menimbulkan efek rumah kaca, dan termasuk di dalam efeknya itu adalah dengan mencairnya es yang ada di kutub, dan tentu saja ini berdampak kepada kenaikan muka air laut. Nah, teman-teman sekalian, tapi di masyarakat masa lalu model perubahan iklim yang terjadi adalah siklus bencana-bencana, misalnya musim panas yang ekstrim, ataupun juga letusan gunung berapi atau banjir dan tsunami. Nah, teman-teman sekalian, jadi sedikit banyak oleh Profesor Jared Diamond ini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab runtuhnya sebuah peradaban atau masyarakat, karena impact dari semua bencana-bencana itu, saudara-saudara sekalian, yang tidak bisa dikelola oleh masyarakatnya, itu kembali lagi menghasilkan sebuah krisis, menimbulkan sebuah krisis, dan krisis ini akhirnya berujung pada perebutan sumber daya, lalu terjadilah konflik sosial dan konflik politik, sampai kemudian masyarakat itu runtuh atau menghilang. Nah, kemudian faktor ketiga sebagai kontributor runtuhnya sebuah peradaban adalah tetangga yang bermusuhan atau ekspansi militer. Nah, teman-teman sekalian, di sebuah peradaban yang juga dijelaskan oleh Prof. Jared Diamond ini, faktor ekspansi atau masuknya kekuatan dari luar juga mempengaruhi kecepatan kehancuran satu peradaban. Misalnya apa yang terjadi pada suku Maya, atau dalam konteks yang lebih mudah bagi masyarakat Eropa, karena tentu saja tujuan penulisan buku ini oleh Profesor Jared Diamond adalah untuk masyarakat Eropa pada dasarnya, secara spesifik, secara khusus gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa salah satu alasan keruntuhan dari bangsa Romawi Barat itu adalah faktor ini, yaitu faktor kekalahan militer, dan bukan karena kekuatan militer barbar yang datang dari utara menyapu bersih mereka dalam sekejap, tetapi ini proses yang panjang di mana kekuatan militer ini adalah kekuatan yang terus-menerus menunggu mereka mengalami pelemahan, dan ketika masyarakat Romawi ini mulai melemah, maka pada saat itulah mereka kemudian melakukan ekspansi dan meruntuhkan peradaban Romawi Barat yang pernah berjaya dalam waktu yang lama. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah kurangnya sokongan tetangga yang bersahabat. Jadi ini kebalikan dari faktor ketiga tadi, kaitannya dengan pihak luar, tetangga atau negara tetangga. Jadi dalam teori Jared Diamond, beliau mengatakan bahwa hubungan baik dengan tetangga juga ini akan menjadi faktor yang mempercepat keruntuhan. Salah satu contoh yang beliau ambil adalah Pulau Pitcairn dan Henderson di Pasifik. Ada 3 pulau yang saling berdekatan, yang ketiga pulau ini memiliki karakteristik yang berbeda. Satu pulau
mampu menyediakan kebutuhan spesifik dari pulaunya dan juga mampu sebenarnya untuk mensuplai tetangganya, tetapi dia juga membutuhkan sumber daya dari tetangganya, kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ada di pulaunya, dan ternyata itu dibutuhkan dari tetangganya, sehingga disinilah terjadi perdagangan pada dasarnya. Jadi masyarakat atau sebuah peradaban itu runtuh ketika hubungan antar tetangga ini mulai disharmoni, atau antara kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar mereka itu tidak lagi mampu untuk saling mensupport. Dan inilah yang terjadi pada Pulau Pitcairn dan juga Pulau Henderson dan sekitarnya, karena ternyata jatuhnya kualitas lingkungan pada satu pulau kemudian mempengaruhi kemampuan suplai mereka ke pulau yang lain, dan juga memicu krisis sosial dan ekonomi di pulaunya atau di negaranya. Dan inilah yang kemudian menyebabkan pulau-pulau yang lain menutup diri dari konflik yang terjadi di pulau ini, dan akhirnya keseimbangan supply and demand mereka terhadap kebutuhan yang tidak bisa mereka sediakan dengan tetangga-tetangganya ini kemudian mulai memicu krisis di negara masing-masing atau pulau masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, ini juga menandakan bahwa salah satu faktor yang menjelaskan ketika sebuah peradaban bisa berhasil untuk melampaui tantangannya adalah ketika mereka mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga mereka dalam bentuk perdagangan, karena pada dasarnya tidak semua negara atau peradaban itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi membutuhkan perdagangan tukar-menukar dengan negara-negara yang lain. Sehingga kira-kira dalam poin ini Profesor Jared Diamond ingin mengatakan bahwa ketika sebuah peradaban atau sebuah bangsa sudah menutup diri dari bangsa lain di sekitarnya atau tetangga-tetangganya, maka itu adalah salah satu pertanda bahwa sebentar lagi masyarakat itu akan runtuh. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, dan ini yang sangat penting dan juga dijelaskan cukup panjang, yaitu respon masyarakat terhadap masalahnya. Jadi respon masyarakat dalam peradaban itu terhadap masalah-masalah yang hadir tadi, yaitu masalah kerusakan lingkungan, kemudian masalah perubahan iklim, hubungan dengan kekuatan-kekuatan luar, kesiapan mereka untuk berperang, dan juga hubungan mereka dengan tetangga-tetangganya. Nah, teman-teman sekalian, ketika menjelaskan tentang poin kelima ini, yaitu respon masyarakat terhadap masalahnya, yang paling banyak disoroti oleh Profesor Jared Diamond adalah para elit yang ada di dalam masyarakat itu atau peradaban itu. Karena itu ketika kita membaca nanti buku ini, kita akan melihat bagaimana akhirnya nasib sebuah bangsa, sebuah masyarakat atau sebuah peradaban itu betul-betul sangat ditentukan oleh keputusan apa yang diambil oleh para elit-elitnya, baik elit politik maupun elit ekonomi dan juga elit militer dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga jika kita bisa mengatakan bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 4 semua ini berpotensi dialami oleh semua bangsa, dan ini juga masuk di dalam kajian Profesor Jared Diamond dalam buku ini. Masyarakat Jepang misalnya pada dasarnya juga menghadapi masalah yang sama yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Paskah, tetapi yang membedakannya adalah respon elit-elit mereka terhadap persoalan yang mereka hadapi. Nah, menurut saya, teman-teman sekalian, inilah yang sangat penting bagi kita, karena kita sekarang berada di dalam sebagian besar situasi yang ada di sini yang dijelaskan oleh Profesor Jared Diamond ini. Nah, teman-teman sekalian, semua bangsa, semua peradaban selalu berpotensi menghadapi ini semua. Tetapi yang sangat menentukan adalah apa respon kita sebagai masyarakat yang direpresentasi oleh elit-elit kita dalam merespon semua persoalan-persoalan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini Profesor Jared Diamond menjelaskan bahwa mengapa ada masyarakat atau elit-elit dalam sebuah peradaban yang merespon dengan baik semua persoalan yang mereka hadapi itu, sehingga mereka bisa tetap survive sebagai sebuah peradaban bahkan semakin maju seperti bangsa Jepang. Termasuk dalam buku ini kajiannya adalah termasuk keberhasilan orang-orang di Papua Nugini, padahal punya persoalan berat yang sama beratnya dengan peradaban-peradaban lain yang dijelaskan sebelumnya. Dan mengapa ada yang gagal sehingga dia runtuh. Nah, teman-teman sekalian, dalam buku ini Profesor Jared Diamond menjelaskan ada 4 alasan mengapa respon elit sebuah masyarakat atau sebuah peradaban itu berbeda-beda.